Hamba dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, nafas kehidupan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita pagi hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalami berkat di masa sukar. Mengalami berkat di masa sukar. Saudara, kita akan baca dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-16. Ulangan 30 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan memegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya ulangi lagi. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepada saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan memegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang manusia di dalam dunia ini yang ingin mengalami hidup yang tidak diberkati. Semua manusia, termasuk saudara dan saya, ingin agar hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Semua manusia pasti menginginkannya. Semua manusia ingin memperolehnya. Dan saudara, di masa sukar ini, secara logika, secara pikiran kita, tidak akan mungkin kita akan mengalami berkat yang besar. Orang mengeluh, pedagang mengeluh, karyawan mengeluh, semua orang mengeluh, dan mereka sering berkata, wah, keadaan sepi, gak mungkin saya bisa mendapatkan berkat. Seperti yang terjadi di masa kemarau, terjadi di masa kering, yang dialami oleh seorang yang bernama Ishak. Ishak mengalami berkat yang tidak masuk akal. Apa yang diterima Ishak itu tidak mungkin terjadi, tetapi dialami oleh yang namanya Ishak. Karena di masa kemarau, di masa kering atau paceklik, tidak mungkin akan dapat hasil yang baik, dan tidak mungkin Ishak bisa diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita orang Kristen yang berpikir bahwa tidak mungkin Allah akan menyatakan kuasanya, tidak mungkin Allah akan menyatakan mujizatnya, tidak mungkin Allah akan memberkati kita, terutama di hari-hari seperti sekarang ini, terutama di dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Ishak itu juga bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi saudara dan saya, bagaimana Ishak bisa mendapatkan berkat yang luar biasa, yang tidak bisa masuk di akal manusia, tetapi dialami oleh Ishak. Nah, nats yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita
bahwa Allah akan memberikan berkat kepada saudara dan saya apabila kita melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau untuk kita jalankan. Apa perintah Tuhan dalam kehidupan orang Kristen? Apa yang dilakukan oleh di masa sukar ini kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Alkitab mengajarkan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang kedua adalah menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau saudara mau pergi ke satu tempat gak tahu jalan, maka saudara bisa lihat GPS, saudara lihat apa saja atau mendengar orang lain ngomong. Untuk sampai kepada tujuan yang kita tuju, maka kita harus menurut apa yang diperintahkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah kita harus berpegang kepada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Jangan sok tahu, jangan sok bisa, jangan sok merasa hebat. Acuh saja itu aturan, acuh saja itu peraturan, acuh saja ketetapan. Pokoknya saya berjalan menurut saya sendiri. Apa yang saya lakukan pasti terjadi. Tidak. Alkitab katakan Ishak diberkati karena dia melakukan perintah, menjalankan ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada Ishak. Inilah 3 hal yang harus saudara dan saya ada, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang harus kita jalankan supaya di masa kesusahan, di masa apapun juga, di tengah-tengah situasi yang sulit, berkat-berkat Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana berkat itu kita alami? Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Tuhan bahwa iblis datang hanya mencuri, tetapi aku datang supaya domba-dombanya hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kecukupan. Masa kering boleh datang, situasi yang sulit boleh menghimpit hidup saudara, tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup mengalami bangkrut, mengalami kesusahan. Oleh sebab itu kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya sih kita mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita? Yang pertama adalah memiliki ketaatan. Memiliki ketaatan di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 berkata, maka sekarang hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang ketaatan adalah mudah. Berbicara tentang ketaatan itu gampang, adalah hal yang mudah. Pertanyaannya, tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Melakukan ketaatan adalah perkara yang susah. Karena apa yang kita akan lakukan, apa yang kita kerjakan, khususnya di dalam situasi yang sulit atau tidak mendukung. Di dalam ekonomi kita kekurangan, di dalam kita di PHK, di dalam segala apa-apa, seringkali kita berontak.
Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Saya katakan setiap ketaatan kepada Tuhan, kepada perintahnya akan mendatangkan berkat. Contohnya Ishak. Di tengah kesukaran, Ishak mau pergi ke Mesir. Di Mesir ada makanan, di Mesir semuanya dicukupi. Tetapi ketika Tuhan Allah berkata jangan pergi ke Mesir, Ishak taat, Ishak melakukan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 15 ayat 16 sampai yang ke firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 18 ayat 27 ayat 26 dan 27 berkata, tetapi orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belah-belit. Firman Tuhan sudah mengatakan apabila kita setia, Allah yang tidak kelihatan, Dia akan setia kepada saudara. Apabila kita berjalan di jalan yang sesuai dengan perintah Tuhan, walaupun Allah tidak kelihatan, Tuhan tidak kelihatan, tetapi pasti akan dikerjakan, akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13, merupakan perintah kepada bangsa Israel supaya keadaan saudara dan saya lebih baik, supaya saudara dan saya lebih mengalami berkat, maka ada perintah Tuhan yang mau tidak mau harus kita kerjakan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut bukan berarti kalau mendengar Tuhan kita ngumpet. Takut bukan berarti kalau kita mendengar nama Tuhan kita lari. Bukan. Tetapi takut adalah menghormati Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Tadi saya katakan kalau kita ingin pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu jalan, tetapi ketika kita melihat GPS, melihat orang yang menunjukkan jalan, maka kita untuk sampai ke tempat tujuan, kita harus menurut segala yang dikasih Tuhan, yang diperintahkan oleh orang itu. Yang ketiga, Tuhan minta juga saudara dan saya mengasihi Tuhan. Kita boleh mengasihi siapa saja. Kita boleh mengasihi pekerjaan kita boleh mengasihi keluarga kita. Terlebih-lebih daripada itu, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan teori. Mengasihi Tuhan adalah perbuatan. Dan kemudian Tuhan minta supaya kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 20 mengatakan kamu harus beribadah. Maka Tuhan akan memberkati roti sebagai makanan, air sebagai minuman, dan Tuhan menjauhkan dari tengah-tengah kita segala penyakit yang membahayakan. Corona COVID-19 akan membahayakan. Tetapi kalau kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memagari kita, Tuhan akan menjaga kita, dan Tuhan akan menolong kepada kita. Dan kemudian berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan inilah yang dinamakan ketaatan. Dan inilah yang dinamakan ketaatan. Ketaatan bukan teori. Ketaatan adalah sesuatu yang harus segera dilaksanakan dan tanpa memiliki pilihan. Untuk memilih pilihan yang lain dan harus kita lakukan dengan senang hati. Kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan di dalam ketaatan, lambat atau cepat akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, akan mendatangkan jaminan daripada Tuhan. Contohnya adalah Naaman. Naaman adalah panglima tentara.
dia berpangkat jenderal. Tetapi di dalam tubuhnya dia mengalami satu penyakit yang namanya kusta. Dan ketika ada seorang budak yang ditangkap dan bekerja di rumah Naaman, budak ini menceritakan kepada Naaman, kamu punya penyakit kusta, bapak atau om punya penyakit kusta. Kalau bapak dan om mau sembuh, harap bapak dan ibu datang ke bapak, datang kepada seorang nabi. Dan seorang nabi akan mendoakan bapak. Pada waktu itu Naaman menurut apa yang diperintahkan oleh budak itu dan dia taat. Dia memiliki ketaatan, dia datang kepada budak itu. Dan ketika dia datang kepada budak itu dan hamba Tuhan memerintahkan kepada Naaman untuk menceburkan dirinya di sebuah sungai yang namanya Sungai Yordan. Ketika dia sudah sampai di Sungai Yordan, maka Naaman berontak. Dia dengar, dia taat kepada budak, tetapi dia tidak memiliki ketaatan kepada Allah, dia tidak memiliki ketaatan kepada perintah. Sehingga waktu dia berkata kepada budak itu dan kepada nabi yang memerintahkan, apakah tidak ada sungai yang lebih bagus? Apakah tidak ada sungai yang lebih bersih? Apakah kau tidak berdoa saja, ucapkan ini itu dan aku akan sembuh? Naaman berontak. Tetapi ketika dia taat dan memiliki ketaatan, apa yang dikerjakan, apa yang dibuatnya, maka dia turun ke Sungai Yordan, menceburkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Ketika dia bangkit, maka penyakit kusta itu sembuh daripada tubuh Naaman. Itulah bukti ketaatan bahwa Naaman mengalami berkat. Yang lain adalah Gideon dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5 dan 6. Ketika dia melawan memerangi musuh-musuh bangsa Israel, Gideon mengumpulkan ratusan orang. Tapi Allah berkata terlalu banyak, sehingga kamu harus memilih. Dan akhirnya Gideon memiliki ketaatan kepada Allah dan 300 orang yang dipilih untuk berperang. Ada yang ambil air seperti anjing yang menjilat, ada yang mengambil air pakai tangannya, sebanyak 300 orang. Melalui 300 orang, Gideon memperoleh kemenangan. Bangsa Israel mengalami kesembuhan, mengalami berkat yang luar biasa. Miliki ketaatan kepada Tuhan. Istri harus memiliki ketaatan kepada suami. Suami harus memiliki ketaatan kepada istri. Anak-anak harus memiliki kepada orang tua. Jemaat harus memiliki ketaatan kepada Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin gereja. Dengan demikian, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan, itu akan menjadi kenyataan. Saudara, ada 2 ekor binatang. Yang satu yang namanya elang, yang satu namanya kura-kura. Satu saat si kura-kura ini yang kecil, dia mempunyai hati berbicara kepada sahabatnya seekor elang. Kura-kura ini berkata, kapan ya saya bisa terbang seperti kamu, kata si kura-kura. Kapan ya saya bisa terbang seperti kamu? Lalu ketika si burung elang mendengar ucapan si kura-kura ini, maka berkata, kamu ingin terbang, kamu mau terbang. Kalau kamu mau terbang, kamu harus ikuti perintah saya. Dan kemudian kura-kura itu menyambut apa yang diucapkan oleh si elang itu. Kemudian bagaimana caranya, kata si kura-kura. Lalu si elang berkata, saya akan memberikan sebuah bambu kepada kamu. Kamu harus menggigit bambu itu dan kamu harus mengikuti perintah saya dan kemudian terbang. Tetapi syarat, kata si elang itu kepada si kura-kura, ketika kamu sudah terbang dan kamu sudah sampai di atas
tidak boleh berbicara. Si elang itu berkata kepada kura-kura, kalau kamu sudah terbang, kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak boleh berbicara sedikit pun. Si kura-kura karena dia ingin terbang, dia katakan, baik, saya akan menurut apa yang dikatakan oleh burung elang. Si burung elang turun dan dia membawa sebatang kayu. Dan ketika dia sudah batang kayu, dia katakan, hei kura-kura, kamu gigit. Dan kabar dia tanya, apakah kamu siap? Sudah siap? Ya, saya sudah siap, kata si kura-kura. Akhirnya si kura-kura menggigit kayu itu, dan si elang dengan sayapnya dia mulai terbang. Sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, si kura-kura ini juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh si elang. Dia bisa naik, dia bisa naik, dia bisa naik. Akhirnya sampai di atas, bisa terbang. Wah, bahagianya si kura-kura ini, bahagianya si kura-kura ini, senang banget. Dan pada waktu dia terbang di atas, si kura-kura iseng dia lihat ke bawah. Dan ketika dia lihat ke bawah, dia lihat teman-teman kura-kura yang lain melihat ke atas, melihat si kura-kura. Dan si kura-kura yang di bawah berkata, hei kura-kura, hei sahabatku, senang ya kamu bisa naik. Si kura-kura kecil ini berkata, waduh, tentulah siapalah aku, tentu akulah yang bisa terbang naik. Saudara, apa yang terjadi pada waktu si kura-kura dia mendengar perintah si elang, kamu tidak boleh berbicara. Tetapi ketika teman-temannya menyambut si kura-kura kecil dan dia ngomong, akhirnya si kura-kura itu lupa akan ketaatan kepada burung elang. Akibatnya burung elang itu jatuh ke bawah dan kemudian mati. Itulah dampak akibat dari ketidaktaatan. Saudara dikasih Tuhan, memiliki ketaatan memang tidak mudah. Memiliki ketaatan itu tidak gampang. Kenapa? Ada banyak godaan yang menggiurkan. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan membuat kita melupakan bahwa ketaatan adalah satu pilihan yang memang harus kita ambil untuk mengalami berkat. Contoh misalnya saudara sakit, kita ke dokter, kita mendapatkan ganti ronsen dari obat. Disuruh makan 1 hari 3 kali, lupa, tidak taat kepada dokter, tidak taat kepada resep obat, tidak makan suka-suka kita. Akibatnya kita bukan sembuh, kita semakin sakit. Oleh sebab itu ketaatan adalah pilihan saudara dan saya. Tuhan yang sudah taat, dia turun dari surga menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itulah kita harus memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan berkat daripada Tuhan? Menabur. Ishak menabur. Ishak melakukan taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya menabur adalah hal yang tidak mudah. Menabur adalah hal yang susah. Menabur adalah yang tidak mungkin bisa bertumbuh apabila kita tidak memiliki kepercayaan, kita tidak memiliki iman, dan kita tidak setia. Ishak di tengah kemarau, dia tidak diam diri, tapi dia menabur. Mana mungkin si tanah yang kering bisa bertumbuh? Mana mungkin tanah yang berbelah-belah bisa menghasilkan benih, menumbuhkan benih? Gak mungkin. Logika mengatakan gak mungkin.
Banyak orang Kristen berkata, apa sih, buat apa sih menabur? Tuhan kan tahu kesusahan saya, Tuhan tahu ekonomi saya, buat apa saya menabur? Tapi Tuhan mengatakan, kalau kita menabur di dalam situasi yang sulit, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Apabila kita melakukan dengan dengan sedih, dengan susah, maka dengan di hadapan Tuhan kita akan mengalami berkat. Apa artinya menabur? Menabur adalah menghamburkan sesuatu pada. Apabila saudara diberkati Tuhan, saudara ingin menabur buat Tuhan, saudara menabur di gereja saudara, saudara memberi di tempat saudara beribadah, saudara memberi di tempat saudara diberkati Tuhan, saudara menabur untuk jemaat-jemaat Tuhan, saudara menabur untuk orang-orang miskin. Itu yang namanya menabur pada tempat, pada satu hal. Yang kedua, menabur adalah menyebarkan benih, menyebarkan bunga dan sebagainya. Itu kata menabur. Tabur apa yang dapat kita tabur, berikan apa yang kita berikan. Jangan mengatakan, waduh, kalau saya memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja, nanti yang gemuk pendetanya, yang kaya pendetanya. Saya mau katakan tidak. Tetapi justru saudara yang menabur itulah yang akan mengalami berkat yang luar biasa. Syarat untuk mengalami berkat dari Tuhan sesuai dengan konsep firman Tuhan adalah menabur. Konsep dunia dengan konsep firman Tuhan itu berbeda. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti akan konsep dan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita beranggapan bahwa prinsip itu tidak mudah untuk dipraktekkan. Prinsip itu tidak mudah untuk kita lakukan. Kita seringkali berkata menabur atau memberi kalau sedang dalam keadaan kekurangan itu enggak masuk di akal. Tetapi hari ini prinsip firman Tuhan berbeda dengan prinsip manusia. Prinsip firman Tuhan mengatakan walaupun dalam keadaan susah, air mata mengalir, maka kita harus menabur. Karena apabila kita melaksanakan, maka berkat Tuhan akan kita terima. Saya katakan tadi contoh Ishak. Di musim kemarau di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, Ishak menabur. Saya katakan tadi benih yang ditabur Ishak itu nggak mungkin tumbuh. Benih yang ditabur Ishak itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin Ishak menuai, nggak mungkin Ishak mendapatkan hasil panen. Tetapi kan dia memiliki ketaatan Allah dan melakukan apa yang dilakukan dengan iman, dengan percaya yang sungguh. Di masa sulit sekalipun, di tengah kesukaran sekalipun, Ishak berani menabur, Ishak berani menyebar, Ishak berani memberi. Itulah prinsip firman Tuhan. Ia menabur di tanah yang kering, yang tidak mungkin benih itu bertumbuh. Inilah yang disebut iman. Saudara dan saya mengaku mempunyai iman kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menerima apa-apa daripada Tuhan karena iman kita pendem, kita simpen. Kita tidak mempraktekkan iman kita kepada Tuhan. Iman kita mati, iman kita tidak akan mendatangkan berkat daripada Tuhan karena kita tanam jauh-jauh dalam ke dalam kehidupan kita. Seandainya Ishak tidak menabur, seandainya Ishak tidak menabur, apakah Allah tidak akan memberkati? Pasti Allah akan memberkati.
Tetapi karena Ishak beriman, dia praktekkan, dia nggak mau diem. Akhirnya Ishak mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Untuk mengalami berkat Tuhan seperti Ishak diperlukan kesabaran. Sekali lagi, untuk mengalami berkat dari Tuhan di tengah kesulitan dibutuhkan yang namanya kesabaran. Iman menunjukkan memiliki kesabaran. Ishak tidak langsung pada waktu dia menabur berkat tumbuh, benih-benih itu tumbuh, tidak. Alkitab mengatakan 1 tahun Allah memberkati Ishak. Di dalam menanti perlu kesabaran. Seorang petani yang menabur bibit benih, dia tidak langsung ingin menuai, tidak. Tapi dia tunggu waktunya. Ada masanya dan akhirnya dia mengalami panen. Itulah saudara, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, atau kita berdoa, Tuhan, aku sudah menabur. Aku sudah memiliki ketaatan. Kok sampai sekarang apa yang saya minta belum dijawab? Kok sampai sekarang usaha saya sepi, pekerjaan saya di PHK? Mana janji Tuhan? Di tengah keadaan yang demikian, saudara dan saya perlu menyadari kita harus memiliki yang namanya kesabaran, makrotumia. Karena di dalam ketaatan, di dalam menabur, itu akan ada banyak halangan. Di dalam menabur akan datang hama-hama, akan datang binatang-binatang, akan datang segala godaan-godaan. Kalau kita sabar, kalau kita taat, memiliki ketaatan kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur saya sudah pensiun dari pekerjaan. Dan saya punya rencana mau mengucap syukur hari ini. Karena hari ini bertepatan tanggal 2 Mei adalah hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-45. Rencana saya mau bikin di luar gereja, di gedung-gedung di hotel. Namun kondisi seperti sekarang tidak memungkinkan untuk saya mengundang seluruh jemaat atau teman-teman saya merayakan ulang tahun. Hal yang kedua, saya membutuhkan biaya untuk makan, untuk apa-apa, untuk kenangan buat jemaat yang belum saya beri. Saya butuh uang. Bukan saya nggak punya tabungan, punya tabungan. Tetapi saya pikir saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengandalkan jemaat minta sumbangan tidak. Saya tidak minta kepada saudara-saudara saya, keluarga saya, tidak. Saya hanya diberikan baju oleh anak saya. Saya hanya diberikan kue oleh anak saya. Dan untuk biaya-biaya yang lain dari mana? Saya bersyukur bahwa kantor tempat saya bekerja dulu memberikan berkat. Saya dapat THR. THR saya itu hanya 1,7 juta. Dari mana cukup untuk makan, biaya makan, untuk dari mana? Tetapi saya bersyukur saya tidak mengeluh. Saya sudah siapkan, saya sudah lakukan yang terbaik. Dan akhirnya saudara, Tuhan dengar doa saya. Dan Tuhan kirim berkat lagi melalui pensiunan saya. Saya mendapatkan uang yang lebih daripada yang pertama. Dan semua uang dan berkat yang saya terima itu cukup untuk biaya makan dan biaya-biaya lain. Itu berkat yang Tuhan sudah berikan. Sekian lama saya pensiun, saya dapat THR paling 1 juta, 1,5 juta, nggak pernah lebih.
Tetapi hari ini saya berkata, inilah berkat ulang tahun pernikahan saya, pernikahan kita, sehingga Tuhan menyediakan berkat kepada saya dan keluarga. Saya bersyukur semuanya Tuhan sudah siapkan buat kita sekalian. Itulah bukti bahwa kita apabila kita memiliki ketaatan, kesabaran kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Yang ketiga adalah menunggu. Yang ketiga adalah menunggu. Kita akan buka di dalam Mika pasal 7 ayat 7. Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bagaimana Allah mendengarkan kita? Apabila kita mau menunggu. Arti kata menunggu adalah yang pertama, tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharap sesuatu akan terjadi. Kata menunggu artinya menantikan. Kata menunggu artinya mengharap. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah menunggu. Mengapa? Bukankah kita sudah memiliki ketaatan? Bukankah kita sudah menabur? Bukankah kita sudah melakukan semuanya? Betul, semuanya saudara dan saya sudah lakukan. Tetapi berkat Allah tidak turun langsung dari surga ke pangkuan saudara. Berkat Allah tidak akan turun apabila saudara seperti saudara makan cabai. Ketika saudara makan cabai, langsung merasa pedasnya. Tidak seperti itu. Untuk mengalami berkat dan janji Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita menunggu. Dengan demikian berkat Allah tidak turun langsung dari surga. Kita tidak langsung menerima berkat, kita sudah menabur, kita sudah memiliki ketaatan. Menunggu waktunya Tuhan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Suami istri yang belum punya anak sabar menunggu waktunya istrinya akan hamil. Anak-anak muda menunggu pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Suami istri ingin punya rumah, yang saat ini masih kontrak, belum dapat rumah, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Menunggu, orang dunia mengatakan satu hal yang gak enak. Menunggu ada sesuatu hal yang membosankan. Menunggu ada sesuatu yang paling tidak enak. Kita maunya cepat menerima berkat-berkat Tuhan. Tidak selalu. Tetapi apabila kita sabar menunggu waktunya Tuhan, kita sabar dengan ketaatan dan menabur, berkat Tuhan pasti diberikan kepada saudara. Dan berkat Tuhan pasti diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunggu adalah waktu yang gak enak. Pada waktu saya mau nikah, saya sudah berpacaran lama dengan istri saya.
Dan pada waktu saya berpacaran lama, saya diterima di satu pekerjaan di kantor Bangku Widaya tahun 30 Juni 1973. Ada peraturan di kantor saya yang baru di Bangku Widaya, saya tidak boleh menikah selama 3 tahun. Wah, saya udah berpacaran bertahun-tahun. Sekarang saya sudah rencana mau nikah, tetapi terhalang. Apakah saya berontak dengan peraturan kantor? Tidak. Saya belajar menunggu. Dan akhirnya tahun 1976, setelah 3 tahun saya menunggu peraturan di kantor, saya menikah. Akibat kalau saya buru-buru menikah tahun 73, saya gak dapat tunjangan. Saya gak dapat apa-apa dari kantor. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan, mendapat kekuatan baru. Jangan takut kalau sekarang saudara sudah menunggu. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara butuhkan. Godaan, tantangan pasti banyak. Tapi Alkitab mengatakan Dia akan memberikan kekuatan baru kepada saudara. Ishak di dalam kesulitannya dia gak menggerutu, dia gak ngomel, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tunggu. Dalam kejadian Ishak dari kaya, semakin kaya, makin lama makin menjadi kaya. Ishak diberkati, demikian juga dengan saudara. Di dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh di dalam Alkitab yang mereka taat menunggu. Mereka taat menunggu apa yang dilakukan. Yang pertama adalah Ishak menunggu 1 tahun lamanya. Ishak mengalami berkat setelah menunggu 1 tahun. Kemudian Nuh menunggu 120 tahun untuk membuat kapal. Waktu yang dialami mereka bukan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga adalah Abraham menunggu 25 tahun sampai umur 100 tahun dia baru dapat Ishak. Dan kemudian ada contoh yang Daud selama 20 tahun barulah dia dilantik menjadi raja menggantikan Saul. Contoh-contoh ini memberikan pelajaran kepada saudara. Contoh-contoh ini menjadi teladan bagi kita untuk kita memiliki menunggu akan waktunya Tuhan. Jangan emosi, jangan marah kalau saat ini Tuhan belum menjawab. KPIS masih menunggu waktunya Tuhan supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, Tuhan kirimkan anak-anak muda, Tuhan kirimkan anak-anak sekolah minggu. Tunggu waktunya Tuhan. Saya yakin satu kali Tuhan akan memberkati dan gereja ini akan dibongkar. Kenapa? Sudah tidak cukup menampung jemaat yang baru. Itu kalau kita harus menunggu dengan sabar. Kita harus menunggu waktunya Tuhan karena Tuhan itu baik. Oleh sebab itu saudara, menunggu adalah kehendak Tuhan. Menunggu adalah kemauan Tuhan. Menunggu pekerjaan diberkati. Menunggu usaha kita maju. Menunggu waktu akan terjadi, waktu COVID-19 akan berlalu. 1 tahun lebih kita sudah mengalami hal yang demikian. Tetapi di dalam keadaan demikian, kita tetap harus menunggu kepada Tuhan. Itulah menunggu. Satu saat ada seorang anak lelaki miskin yang hidup dari menjual koran. Dia miskin, dia menjual koran dari pintu ke pintu. Dan ketika dia sudah bekerja sepanjang hari, perutnya gak bisa ditahan. Perutnya lapar. Yang kemudian merogoh kantongnya, dan siapa tahu ada duit. Pada waktu dia merogoh kantongnya, ada duit, tetapi duit hanya tersisa beberapa rupiah saja.
Dia berpikir mana mungkin uang sekian nih bisa membeli makanan. Di dalam keadaan seperti itu, dia tetap menjalankan koran. Dia sudah punya niat, saya meminta makanan kepada rumah langganan itu. Nah, suatu saat dia sampai ke satu langganan, dia mulai ketok pintu. Dan ketika dia sudah mengetok pintu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik, wanita masih muda. Pada waktu si tukang koran melihat si wanita cantik ini, si tukang koran gak berani untuk meminta nasi, untuk meminta makanan. Dia diam. Dan si wanita itu berkata, ada apa nak? Dengan diam lalu dia katakan, berikan saya minum, saya lapar. Berikan saya minum. Si wanita itu ketika dia mendengar ucapan si anak muda, dia masuk ke dalam. Dan kemudian dia keluar membawa segelas air yang dalam gelas yang gede. Bukan air putih saja, tapi dia memberikan segelas susu, air susu, dan diberikan kepada si anak. Pada waktu si anak laki-laki menerima segelas air susu, dia berkata terima kasih. Dalam hatinya dia berkata terima kasih Nyonya, terima kasih Tuhan Nona. Dia coba, dia tidak berani minum. Akhirnya yang berani dia mulai minum. Dan ketika dia meminum, si perempuan itu keluar, dia katakan, berapa yang harus saya bayar untuk segelas air susu ini? Berapa yang harus saya bayar? Si wanita itu berkata, tidak. Kamu tidak usah bayar. Saya diajarkan untuk memberikan apa yang dapat saya berikan, dan saya tidak akan meminta bayaran untuk apa yang sudah saya berikan. Si anak laki-laki makin bersyukur dan berterima kasih. Dan setelah dia minum, air susunya habis, dia kasih gelas, dan si pemuda ini berangkat. Bertahun-tahun kemudian, si wanita yang masih muda, masih cantik, sekarang sudah tua. Dan sudah tua, ketika dia sudah tua, si wanita cantik ini menjadi sakit. Sudah dibawa ke dokter di kampungnya, tapi dokter di kampungnya tidak bisa mengobati dan tetap dia sakit. Akhirnya dirujuk, dia harus berangkat ke rumah sakit yang lebih besar. Dia berangkat ke rumah sakit yang besar. Ketika dia sudah sampai di rumah sakit yang besar, dia ditangani oleh seorang dokter yang bernama Dr. Yunus. Setelah dia periksa, kemudian Dr. Yunus menanyakan dari mana ibu. Lalu ibu itu menceritakan, saya berasal dari daerah sana, dari kampung sana. Saya dirujuk ke sini karena penyakit saya tidak bisa ditangani oleh rumah sakit di desa. Setelah dia ngobrol, dokter kembali ke tempatnya praktek. Dan kemudian pada waktu dia praktek, dia ingat si dokter Yunus mulai menceritakan. Dia mulai ingat apa yang mendengar, apa yang dikatakan oleh wanita itu. Dia berasal dari daerah ini dan daerah itu. Dia mulai teringat, wah, kalau begitu si wanita ini saya kenal, si wanita ini saya tahu. Dia ingat pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia masih dagang koran, pada waktu dia masih mengedarkan koran, dia ketemu dengan wanita itu, asalnya situ, rumahnya di situ. Kemudian dokter Yunus ingat akan segelas air susu yang diberikan oleh wanita itu. Setelah dia ingat, dia periksa si wanita itu dengan sebaik-baiknya, dia rawat, dia kasih obat, dan akhirnya si wanita itu sembuh. Pada satu malam sebelum dia pulang, wanita itu pulang.
Dokter Yunus memanggil pegawai bagian administrasi, bawa ke sini kwitansi tagihan pengobatan daripada si wanita itu. Setelah diserahkan kepada Dokter Yunus, apa yang dibuat oleh Yunus? Dokter Yunus mulai mempraktek, mulai melihat apa tagihan sekian banyak jumlahnya. Dan pada waktu yang melihat tagihan yang sekian banyak, apa yang dilakukan oleh si Dokter Yunus? Di sudut atas sebelah kanan dia menulis dengan satu perkataan, semua biaya pengobatan untuk Anda sudah saya lunasi. Semua biaya sudah saya lunasi untuk Anda. Dimasukkan lagi ke dalam amplop, diberikan lagi ke bagian keuangan. Setelah diberikan keuangan, pada waktu si wanita ini mau pulang, dia datang ke bagian keuangan. Dia katakan, "Ibu, kwitansinya." Pada waktu dia membuka, betapa dia kagetnya. Karena apa? Pegawai-pegawai berkata, "Ibu tidak usah bayar." Wanita itu tuh kaget. Dia mengambil suratnya, amplop itu. Dia gak berani buka. Tapi akhirnya si pegawai buka saja. Ketika dia buka, dia lihat semua biaya ibu sudah dilunasi. Masukkan lagi ke dalam amplop. Dia duduk. Wanita itu gak bisa berkata apa-apa. Wanita itu gak bisa ngomong apa-apa. Surat itu dia peluk, dia tangkap di dadanya, dia simpan di dalam dadanya. Hatinya yang berkata, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Akhirnya si ibu itu bersyukur dan dia pulang. Saudara dikasih Tuhan, ketika ilustrasi ini dia tulis, dia baca, dia lihat apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia tabur, dengan tidak diduga, dengan tidak disangka-sangka, akhirnya dapat ia terima berkat yang luar biasa yang mengalami berkat. Nilai manusia tidak ditentukan dengan bagaimana ia mati, tapi nilai manusia ditentukan bagaimana ketika dia hidup. Kekayaan manusia bukan apa yang ia peroleh, melainkan kekayaan manusia itu dinilai dengan apa yang kita sudah berikan, apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita beri. Itulah yang akan saudara dan saya tuai. Sebagai orang percaya, kita tidak lepas dari berbagai tantangan kehidupan. Sebagai orang percaya tidak lepas dari segala kebutuhan. Namun tantangan kebutuhan akan diganti dengan berkat-berkat yang dari Tuhan apabila kita taat, apabila kita memiliki ketaatan, apabila kita menabur dengan iman, dan apabila kita menunggu dengan sabar, barulah kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Sebab itu marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Selagi kita masih bernapas, kita mau menabur. Selagi kita bernapas, kita mau ingat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Hari-hari ini agama yang lain sibuk dengan mereka repot dengan memberi. Kita memberi kapan saja, waktunya tidak ditentukan. Setelah saudara mendapatkan berkat, kita dapat menabur dengan air mata, dengan sukacita dan lain sebagainya.
Apabila kita menunggu, kita akan mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Lakukanlah, milikilah ketaatan. Yang kedua, menaburlah selagi masih ada kesempatan. Yang ketiga adalah sabar menunggu jawaban Tuhan pasti akan terjadi. Ayat terakhir, Kejadian 12 ayat 12. Kejadian 12 ayat 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saya ulangi, aku akan membuat saudara dan saya menjadi bangsa yang besar dan memberkati saudara dan saya, serta membuat nama saudara dan saya masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji Allah. Di masa yang sukar, gak usah takut. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.